hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah tadi kita ngebahasin yang cowok-cowok, kita nggak afdol kalau nggak bahas cewek. Jadi kita tidak boleh ada perbedaan nih. Tapi kali ini gue mau ngebahas yang ada mix-mixnya dikit tuh kan, cowok sama cewek gitu. Jadi kemarin ini ada penampilan dari Repeat yang sebenarnya cukup sangat baik juga ya, dan harus kita apresiasi. Maksudnya mereka ada peningkatan yang oke banget juga. Mereka nyaris banget bisa ngalahin Jan Sembang sama Yasin dengan rubber game dan poinnya sangat ketat juga. Nah mungkin kalau dari lu dulu Dele, gimana sih lihat mereka ini sebenarnya masih bisa nggak sih? Masih bisa atau enggak? Ya gimana ya ngomongnya ya? Keluarkan. Bisa. Bisa, tapi emang harus ditingkatkan. Gue menurut sih masih itu sama Soul Power sih. Karena kalau variasi sih Rinov tuh variasinya bagus. Ya. Tenang, tapi memang secara matiin emang perlu extra effort gitu. Ya, dia harus ngolah dulu, nggak bisa langsung matiin lah gitu kan. Sama Pita tuh emang harus lebih berani aja kalau nge-net gitu. Karena menurut saya sih bagus netnya, tapi kadang-kadang sukanya mau ngangkat atau nyetengahin. Kalau dia nggak, kalau udah diapalin kan pasti udah lebih enak kan buat lawannya gitu. Kepada kalau dia bisa nge-net kan lebih enak buat Rinove buat nyerang. Jadi kalau kemarin kayak ngeliat dia nyetengahin lagi atau paling nggak ngangkat gitu. Padahal secara net itu lebih bagus. Oh, jadi harus lebih berani aja, Lebih sama berani. lebih yakin gitu ya. Nah kalau lihat ya setuju sih, maksudnya kalau untuk sebenarnya secara keseluruhan Rino sama Tari ini bisa dibilang lebih komplit dibandingin sama pasangan-pasangan ganda campuran lainnya. Ya termasuk dari Dejan Glo atau Rehan Lisa, kita harus bilang memang Rinov lebih komplit lah pukulannya. Nah gimana Ci caranya supaya dia tetap ada di level itu Ci? Iya, ini masalahnya pengennya ya lebih ya daripada yang sekarang ya. Iya. Dep, kalau mau bicara ganda campuran, selama ini Indonesia selalu punya track record yang sangat baik. Nah, masalahnya kalau lihat di seluruh dunia saat ini tuh cenderung tinggi cowoknya, Isi. gede, geberannya kencang, Iya, ceweknya setuju, juga benar sih. tinggi, cepet gitu. Jadi bukan masalahnya merekanya komplit, tapi compare to whom. Kalau compare-nya ke dunia, berarti kan harus ada ekstra. Kalau kayak zaman aku main tunggal, kan nggak ada pemain tunggal putri China yang pendek. Semuanya di atas 175 lah gitu. Nah, kita di bawah 170. Berarti sana selangkah kita 2. Malah kadang sana 1 kita 3. Berarti yang dikejar tuh kualitas secara ketahanan. Maksudnya gini, mereka efisien lah mainnya. Tapi kalau kita mau menang tuh setengah mati. Menangnya tuh nggak akan gampang. Ci. Menurutku juga akan berlaku sama buat Rinov Pita. Mereka harus ekstra fit, ekstra kuat, coveringin lapangannya harus bagus. Kalau ketembak tuh harus siap gitu. Kalau itu mau bisa ibaratnya ngimbangin lah, effortnya maksud gue akan harus jauh lebih besar dengan ya postur dan juga kecepatan ya, konsistensi itu kan semuanya berawal dari prosesnya akan sekuat apa. Nggak masalah kalau kecilnya, tapi masalahnya dia harus sama kualitasnya dengan pemain yang ada sekarang kan. Itu Dep. Ini kan pertanyaan mau naik kan ke atas gimana caranya gitu. Gimana bisa nembus gitu kan. Mau gimana bisa nembus. Ya jadi kalau kayak permainan kemarin oke, maksudnya on track gitu. Tapi kan untuk kita pemain yang posisi kita yang nggak terlalu tinggi begitu, mau on track tuh harus ngoyoknya luar biasa, Dep. Ngerti kan ya maksudnya? Ngerti. Kalau yang gede itu kan ya mungkin latihan kayak gimana mereka udah punya modal aja dulu, berbeda sama kita gitu. Ya kayak gitu. Jadi menurutku itu yang harus ditingkatin. Terus kekompakannya juga, situasi sulit akan lebih banyak ke mereka dibandingin ke yang gede-gede itu kan harus nutup, harus gini, harus kompak, harus banyak pukulan, harus banyak langkah kan kayak gitu kan Dep. Nah itu yang harus mereka punya sih kalau benar-benar mau naik ke atas. Tanya mungkin, tapi perjuangannya
extra effortnya itu yang menurutku harus sangat luar biasa sih, Dep. Berarti perekrutan harus ngambil yang emang bibitnya udah ada Iya, gitu harus ya. tren kayaknya. Sebenarnya Iya. pengennya sih seperti itu ya. Tapi Cuman pasti ada lah Dep, masa nggak ada sebenarnya sih? ada, cuman mungkin waktu perekrutan yang tinggi-tinggi itu sama yang lebih kecil-kecil ini, yang kecil-kecil ini jauh lebih pinter mainnya, sehingga kayaknya tuh yang tinggi-tinggi ini tuh kayak nggak berkembang, nggak bisa, justru kayak nggak bisa main, kan ada juga gitu. Maksudnya dia mungkin karena postur tinggi, smash-nya kencang, wah bola atasnya bahaya banget. Tapi main kecil-kecil ini, oh gua kasih bola atas lu katanya, justru nggak bisa main. Nah mungkin itu, jadi ya harus lebih apa ya, dari dasarnya harus benar-benar lebih ditingkatin lagi juga dari klub-klubnya Tapi mungkin kenapa ya kan. pas senior nggak bisa diterapin itu? Kan Maksudnya lo tadi bilang bola nggak gue kasih naik nih gitu. Iya. Tapi pas senior Beda kenapa lawan. nggak bisa diterapin beda itu? lawan bos, beda lawan karena begitu dia udah mulai naik lagi, lawan dia jauh lebih atas, jadi diterapin, oh lu kecil sini gue yang angkat, jadi itu yang banyak terjadi ya itu tadi. Jadi kita mesti ekstra memang, apalagi yang kita Asia badannya nggak terlalu gede, power juga mungkin kalah sama yang Eropa dan lain-lain. Jadi ya memang latihannya nggak bisa satu kali sama seperti mereka, harus 2 atau 3 kali Nah, itu lipat gitu maksudnya. kan. Jadi ya Dan kita dengan harapkan kualitas yang bagus ya, nggak Iya. cuman banyaknya doang kayak gitu loh, Dep. Terus satu lagi yang aku sorotin, Dep, apakah kedepannya ini buangannya single itu kan biasanya ke double dulu, Bener. double ke mix, Iya. kan kayaknya rada agak jauh, Banyak. iya kan gitu Banyak kan. step. Iya. Heeh, nah itu apa mesti dipikir apa mau langsung mix apa double kayak Nah, gitu. ini menarik sih. Kemarin tuh sempat ketemu sama Cibutet juga. Kita lagi ngobrol, nggak sengaja ketemu, ngobrol-ngobrol tentang mix. Sebenarnya kita juga ada wacana. Saya juga sempat nanya, Ci, kenapa sih dengan postur tunggal putra yang lumayan tinggi-tinggi dan dia nguasain lapangan juga udah oke, serangan ada, kira-kira yang udah mentok langsung aja gitu. Kayak Malaysia kan juga kayak gitu. Gosen Huatan Kiame kan Iya kan langsung. langsung Iya. kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya harus mulai dipikirin sih. Ya, kemarin kan pas lihat-lihat gila ya kalau mereka bisa rekrut para pemain mix sebegitu gede-gedenya nih nggak mungkin, maksudnya buangan-buangan gitu loh. Iya, You know, iya, iya. kayak mereka memang udah pastiin kayaknya ini mendingan mix. Iya, Kayak iya. gitu loh. Udah Iya kan? dilihat ya, Ci ya. Heeh, dan Max kan juga medali, whatever it is, Olimpik itu kan. Mereka Iya. udah fokus gitu, kita kayaknya juga udah harus ke sana sih, Dep. Iya kan? Semoga ya. Jadi biar lebih banyak lagi juga, kita pilihannya tuh nggak terbatas gitu, nggak Yes. itu aja. Jadi kita bisa lebih banyak lagi pilihannya. Benar, trennya gila, mereka tinggi gede. Semua tinggi Wah, dan ngisi gitu, paling nggak punya modal dulu. iya. Dari junior tadi kan lo bilang ya yang tinggi nggak berkembang, paling nggak lu dari junior lu udah punya modal gitu loh, Dep. Tapi dengan lo sering bertanding, lo misalnya dilatih dengan baik, itu pasti kan secara skill juga naik. Iya, bukannya yang tinggi nggak berkembang ya, maksudnya kenapa mungkin yang sekarang ini, maksudnya rata-rata semua tingginya, mungkin karena pada saat mereka berkompetisi ini, mereka ini yang jauh lebih cerdik di dalam lapangannya, sehingga yang posturnya mungkin lebih oke segala macam, justru nggak kerekrut, jadi seperti itu kan. Iya, iya, iya. Nah itu. Ya, kita harapkan lah pokoknya akan ada formula-formula baru lagi juga, ada gebrakan baru juga, apalagi untuk di pengurusan yang baru ini. Semoga lah, amin. Iya. Ya Ci ya, semoga. Oke, sekarang kita mau ngebahas 2 Sri Kandi kita yang kemarin tuh sebenarnya hampir aja bikin sejarah. Sebenarnya udah bikin sejarah ya. Mereka masuk semifinal di 750 untuk sektor tunggal putri. Itu nggak pernah. Ya, baru kemarin ini kan. Ya, Nah, dalam beberapa tur ini Putri KW itu pemain andalannya Abrar gitu yang digadang-gadang, wah ini nih Ci kayaknya nih. Si Abrar nih paling seneng nih kalau ada Favorit Putri KW. ya. Favorit banget Ci. Nah, kata Abrar nih, wah ini nih yang gue gadang-gadang jadi bawahnya Grego nih gitu kan. Ngelihat penampilan yang cukup konsisten walaupun memang belum juara kemarin, tapi kayaknya tuh peningkatannya tuh ada signifikan juga gitu. Nah, sepanjang tur lu lihat gimana nih si KW ini kayaknya udah balik ke memang kelasnya dia ada di situ. Menurut gue sih udah mulai naik lagi ya, apalagi abis juara di Super 300, semi di 500 gitu loh. Tapi emang kayak kita sering ngomong, emang nggak bisa dipaksain lu main di level tinggi terus, pas jadinya kalah kan. Tapi itu juga itu buat race Olimpik. Ya. Tapi giliran dia turun, dia bisa dapat hasil bagus, kepercayaan diri naik, PD-nya. hasilnya naik, terus naik balik ke level tinggi lagi juga udah punya modal. Kan itu yang sering kita ngomongin, yang dibuktiin sama KW dengan persiapannya juga baik. Kan terutama waktu pas Olimpiade dia nggak ikut turnamen 2 bulan, dia bilang dia latihannya bener-bener nggak nyaman teknik, fisiknya yang diutamain, mentalnya juga. Jadi hasilnya juga cukup baik. Gue juga apresiasi banget Putri KW walaupun belum juara,
Tapi ini breakthrough lah buat dia, super 750 pertama kan. Ya. Kalau Cici sendiri ngeliat ya Ciuni, apa sih yang paling improve dari seorang Putri KW? Ya jelas kualitas permainannya ya. Kalau kita lihat tuh KW sebenarnya dalam posisi membuktikan bahwa dia bisa itu ya. Oh, iya. Itu kayaknya menjadi goal dia yang makin kesini tuh dia ngasah dirinya bagus banget gitu. Kemarin nggak dibawa ke Uber Cup. Uber Cup tuh kayaknya hantaman tersendiri buat dia. Terus dia latihan panjang ya, maksudnya jangka panjang, tapi memang sesuai dengan apa sih yang dia inginkan gitu. Jadi proses yang dia lalui dengan hasil yang ada tuh sesuai. Berarti menurutku secara program tuh dia udah ada di pikiran dia ini yang terbaik untuk dia. Jadi udah ketika pas. terus dipertajam gitu ya makin bagus hasilnya. Jadi nggak cuman semifinalnya yang gue lihat tuh ya Dep, tapi secara permainan. Maksudnya dia udah bisa ngimbangi permainan lawan-lawan yang gak gampang. Maksudnya route to semifinalnya tuh kan struggle ya buat dia tuh nggak gampang gitu. Tapi dia bisa ngalahin, maksudnya posisi udah mimpin ketinggalan, terus balik lagi, terus akhirnya dia bisa menang. Di situ kan nggak cuman masalah kualitas latihannya, tapi mentalnya juga bagus. Cara dia mikirin nih, gue mau masukin strategi apa nih, udah nyusul, udah mimpin ketinggalan terus gue mau menang kayak gitu ya. Begitu-gitunya dalam beberapa pertandingan gue lihat tuh bisa dia, bisa ngatasin. Maksudku poin-poin susah tuh dia mau gimana tuh dia bisa ngatasin gitu. Jadi ini sih batu loncatan yang paling bagus ya, semifinal 750. Ini kedepannya dia bisa lebih pede lagi mainnya. Esther malah yang menurutku Malah agak sedikit turun. Dia nih yang malah bagus banget. Sebenarnya kalau sebelum dia ada kepelatihan apa itu dulu Iya, kepolisian itu dia memang udah bagus dasarnya Dep. Udah maksudnya ada kelihatan mainnya. Cuman mungkin kan ada break itu yang kemudian jadi sedikit ketinggalan sama teman-temannya. Tapi ketika itu dimasukkan ke situ, dia ngambilnya bagus ya. Ngambilnya malah mau membuktikan nih kalau saya bisa gitu. Dan ternyata tuh memang beneran oke ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dan bisa deketin Grego juga lah gitu untuk secara penampilan dan juga prestasi. Grego sendiri terus juga mabok. Iya benar. Mental sih lah, mentalnya mana-mana. mentalnya single benar-benar fighter banget itu benar-benar keuji waktu lawan Ohori, ketinggalan jauh dia bisa balik, bisa kan? balik menang gitu. Itu yang paling mungkin kalau selah-selah di yang situnya kemarin-kemarin kan udah ketinggalan ya udah bablas gitu. Tapi lewat kali ini bisa dia kalau ini ngelewatin. benar-benar bisa dibalik sama dia itu yang stages yang susah loh di dalam satu rally point tuh bisa kayak gitu kan. Ya itu modal lah buat dia lebih yakin, pengalaman ya itu nggak bisa dibeli, tapi dia bisa lewatin itu tuh bagus banget sih Dep. Ya, mudah-mudahan dengan hasil yang dia dapat ini semakin menambah kepercayaan diri, keyakinan dia juga, dan bisa jadi bisa mengimbangi Grego juga. Jadi Grego juga nggak sendirian, mereka saling bahu-membahu di sektor tunggal putri pastinya. Nah, kalau untuk Grego sendiri kayaknya dia juga semakin nunjukin nih, wah kelas gue udah di sini nih, gue udah nggak bisa kalah sama yang di bawah atau yang selevel-level, wah gue sikat juga. Nyatanya kemarin dia berhasil kembali mengalahkan Sindu. Sinar dunia. Iya, sinar dunia gitu. Dan ini udah beberapa kali ya. Nah kalau lihat apa sih poin kemenangan dari Grego bisa berulang kali tuh ngalahin Sindu? Kalau menurut gue sih emang variasi pukulan sih kan. Kalau kita lihat pergerakan Sindu kan lebih kaku ya, lebih kaku. Apalagi bola bawah tuh nggak enak. Kalau emang bola atas emang karena dia tinggi jadi tajam. Terus banyak lah variasinya. Tapi giliran Grego buat nyerang itu yang bikin kan naik turun itu kan energi kekuras banyak tuh. Apalagi di depan variasinya jauh lebih banyak. Kalau ngedorong juga lewat terus posisinya bikin arus puter. Itu yang bikin Sindu kesusahan gitu. Tapi memang Grego secara skill emang udah di level itu, tapi memang secara fisik mungkin ya belum 100% gitu loh. Karena mungkin dari habis kemarin pemulihan jadi belum 100% banget. Kalau menurut gue sih itu sih Grego. Kalau dari Ciuning lihat penampilan dia, apalagi kemarin di semi nih ketemu sama si Anseong ya, si bocah ajaib kita. Tapi imbang sebenarnya 20-22, 12 sama, tapi harus mundur nih karena cedera di bagian punggung ya. Memang cukup ada beberapa kali ya, maksudnya dia mengulang di bagian yang sama. Nah kalau lihat dari cederanya dulu Ci,
kira-kira separah apa sih dan nanti penanganannya akan kayak gimana ya? Nah iya, kalau lihat tracknya kan memang sebenarnya sebelum lawan An Seong juga udah nggak enak. Iya, benar. Dan itu kalau pinggang gitu kan kaku ya. Kalau udah sakit tuh dibuat muter itu kan Nggak enak sama Nggak sekali. elastis. sakit banget. Dan dia kan salah terakhir kan dari backhand, ngambil backhand di depan. Tangannya raketnya udah di depan, badannya masih agak sedikit di belakang, telat. Jadi dia muternya harus muter amat gitu ya. Itu yang bikin dia kayaknya kena di situ. Oh, itu Dan yang bikin tambah parah ya. tambah parah. Nah, semoga jangan sampai parah amat ya. Karena gini loh, Coach Herlinya kan udah bilang nggak usah dilanjut lah kalau rasanya. Dia kan udah nggak enak tuh sebenarnya sebelum kena yang ambil backhand itu. Tapi kan pengen maksa ya. Pengen coba. Leading 8-2, ya kan sempat kesusul kayak gitu kan. Game pertama juga ada potensi menang. Han Seong tuh mainnya lagi nggak. Iya, An Seong belum An Seong ini. Udah belakangnya dia nggak mood kayak gitu ya. Lagi banyak pikiran soalnya Seongnya nih. Karena kalau ngelihat tuh kayaknya sebelum Olimpiade An Seong nggak mungkin ya mati kayak gini. Belakang mukulnya kayak ngasal gitu. kayak Ya udah nggak jauh kayak dia ogah-ogah lari doang. gitu. Iya. Makanya mau Wangsi juga agak jauh Ya. ya poinnya ya. Ya, tapi apapun itu ya yang diharapkan kan cederanya jangan Terlalu parah lah ya. dia sampai minta wheelchair gitu kan berarti udah Untuk nggak bisa jalan gerak aja udah. sangat sakit kali ya, Iya gitu Dep. Nah menunggulah dari PBSI gimana, semoga jangan parah karena cederanya kan lumayan di situ lumayan sering gitu kan. Jadi jangan sampai Sering lagi memanjang memperparah kayak gitu Dep. Tapi namanya pemain tuh ya gimana ya, Musuhnya cedera. lagi enak penasaran kayak gitu ya. Ya itu tuh yang susah Itu tuh emang tuh. nanggung nih dikit lagi gitu padahal Tahan-tahan gitu ya. padahal gerakannya udah nggak sinkron kayak gitu loh. Tapi mungkin kan dia ngerasa tahan nih dikit lagi ada kans karena itu tadi berimbang banget kayaknya juga mainnya, poinnya dan sering unggul juga Le. Kalau kita ngomongin nggak cedera deh dengan dia bermain normal, apakah sebenarnya kemarin ada kans menang dari An Seong? Kan menang mah ada karena An Seong ya. Lihat main An Seong itu bukan An Seong matinya. Dia bukan AI kan? Bukan. Itu matinya maksudnya banyak mati-mati yang kayak bolanya kok kayak nggak mungkin An Seong mati terus jadi mati gitu. Oke, ngerti. Terus juga secara moody juga kayak nggak bagus gitu. Ya kan kelihatan di final juga jauh kalahnya kan. Ya dari Terus Wangji. kalau kemarin mungkin kalau lebih fit kesempatannya sih ada. Tapi itu An Seong tuh karena dia pede aja. Dia main tuh sebenarnya nggak enak, tapi gue yakin aja bola gue masuk. Pas di final lihat net silangnya tingginya kayak apa. Sama Wong Zi cuma di tap gitu doang. Padahal dulu An Seong kayaknya nggak pernah net tinggi gitu. Oh bicara kualitas jauh lah Dep, dari dia main Olimpik sama yang sekarang ini rapatnya, apanya fokusnya, udah itu udah nggak tau lah kayak ada ngasalnya juga. Tapi sebegitunya kok ya bisa final, gue tuh bingung itu banget memang, Ci. lihat dia kayak gitu ya. Karena punya biasa. pede aja sih. Iya. Nggak, tapi tetap aja sih. Tetap aja bayangin lo tidak bisa berdamai sama situasi, kan gak enak Dep. Terus habis itu mesti main sendiri, pikir sendiri. Nah sebenarnya kan yang lebih nggak enak itu Yang waktu lebih nggak enak pelatihnya kayaknya. Iya Nah, bener banget. nggak enak Apalagi semua waktu lah. di shoot kamera kan pas dikasih tahu kayaknya Nggak diliatin. Nah, dan ini bocah yang sopan kan sebenarnya yang sangat Buat gimana tuh Ci, bocah yang sopan? maksudnya dia sangat beretika, dia menghormati orang, dia bukan yang modelnya apa sih selengean gitu kan, tapi sebegitunya dia nggak mau lihat gitu ya. Berarti itu omongan kayak dia ada udah tekanan batin border, banget ada ya? yang border dia, dan menurut dia parah kayaknya, menurutnya harusnya pelatihnya nggak gitu ke dia gitu kan. Mungkin 7 tahun salah satunya Sung Ji Dia kayak suruh bajunya. nyuci itu. Wah gimana sih? Kayaknya. Emang di sana nggak ada mesin Sekarang cuci gue udah ya? jauh lebih dari lo nih. Nggak, siapa lu udah gitu kali dia. Oh, mungkin habis di sini gue beliin mesin cuci lu gitu ya. Karena kan kemarin wah ya udahlah gue sekalian latihan tangan gitu kan. Karena sekarang enggak, gue udah capek gitu kan. Jadi dibeliin deh tuh mesin cuci. Udah kita ngarung ngidul kemana ini ya? Tapi mau ngingetin juga nih karena bakal ada event yang seru banget juga, ada Badminton Excel yang akan terselenggara di Istora Senayan pada tanggal 31 sampai tanggal 3 November. Nah, di sini tuh nanti formatnya juga unik banget ya yang bakal dimainin, ada tunggal putri, tunggal putra, ganda putri, ganda putra sama triple.
Mixnya enggak nih ya. Justru mixnya enggak nih, Diganti ada triple, 3 Diantre. lawan 3. Iya, terus pemain-pemainnya Seru, juga seru, seru. banyak banget bintang-bintangnya kayak ada Sabar, Hendra Setiawan, ada Gracia Poli. Nah, ini kita Axelsen. lihat tuh nama-namanya tuh, ini pemain-pemain top semua. Ini luar biasa sih, pasti seru banget Leon Day Campuran sih. beberapa negara Leon gitu Day ya. sih. Iya, tuh ada Leon Leon Day. Day juga tuh, dia kembali lagi Ada ke legend. Istora ya kan. Terus Ada nanti Om dia buka Hendra baju Setiawan di nggak sih situ. ini? Ada. Ada Ada tuh paling kan? pertama tuh kan. Ya. Nah, itu dia. Nah, nanti untuk gimana cara mesen tiket atau nontonnya, kalian bisa langsung cek di Instagramnya Badminton XL. Di sini lengkap banget kan ya, dari Grup. schedule-nya, ya grup-grupnya juga ya Le Beli ya. tiket. Nungguin bisa. Yongde sih kita ya. Leon Day. Udah lama gak ngeliat Leon Day. Benar, Iya. benar. Kita nunggu Leongde, nanti dia pasti buka baju sih. Ya kan, dia buka baju gitu. Kok baju itu sih yang lu foto-foto. tunggu? Enggak, karena dia Aneh pasti banget. kayak gitu. Dia pasti kayak gitu. Bukan mainnya yang gue Ini tunggu gitu. memori ya, dia ingat. Enggak, dia enggak peduli, yang penting gue difoto gitu. Pokoknya kayak gitu, jangan lupa tuh kalian harus pantengin dan kalau bisa nonton langsung juga karena pasti akan seru banget. Di mana, Dep? Di Istora Senayan. Oke. Jadi tanggal 31 sampai tanggal 3, oke? Nah, tapi sebelumnya aku tetap mau ngingetin kalian nih kalau nanti kita harus tetap mengawal perjalanan timnas U17 di kualifikasi hajatan bola Asia ya. Jadi besok akan ada live reaction di Jebret Media jam 9 malam. Oke, pantengin dan nonton langsung. Garuda muda. Garuda muda. Yes. Garuda Juara. Oke, jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.